Tim peneliti PKT FKKMK UGM mempersembahkan penelitian dengan tema Mengawal Tata Kelola dan Regulasi E-Diagnostik Malaria Jarak Jauh. Riset ini didanai oleh Riset Inovatif Produktif Rispro LPDP. Terdapat 12 orang yang tergabung dalam tim E-Malaria UGM. Berikut adalah profil tim yang tergabung dalam penelitian kali ini. Malaria merupakan salah satu penyakit yang mengancam setidaknya 40% dari populasi dunia dan menyebabkan lebih dari 200 juta kasus akut setiap tahun. Di Indonesia sendiri, sekitar 120 juta orang Indonesia tinggal di daerah endemik malaria. Oleh karena itu, kemampuan untuk secara akurat mendeteksi parasit malaria sangat penting untuk menghilangkan infeksi ini. Indonesia pada dasarnya telah membuat program eliminasi malaria untuk mengatasi masalah tersebut. Namun, beberapa faktor seperti tidak meratanya jumlah mikroskopis di daerah endemis malaria, serta resistensi obat dan vektor nyamuk menghambat jalannya program eliminasi malaria ini. Oleh karena itu, eliminasi malaria perlu melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Di sisi lain, inovasi teknologi karya anak bangsa telah banyak berkembang di berbagai bidang, termasuk bidang kesehatan. Karya anak bangsa perlu dilibatkan untuk membantu tercapainya eliminasi malaria di 2030. Oleh karena itu, tim E-Malaria Universitas Gadjah Mada bermitra dengan Kementerian Kesehatan, Asosiasi Health Tech Indonesia, Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan UNICEF, serta didanai oleh Rispro Tata Kelola LPDP, mencoba mengembangkan tata kelola dengan metode regulatory sandbox. Hal ini dilakukan agar inovasi teknologi kesehatan disruptif terkait malaria yang sudah ada maupun yang akan muncul di kemudian hari dapat dimanfaatkan dengan baik oleh seluruh masyarakat Indonesia. Apa itu regulatory sandbox? Berikut penjelasan tim peneliti E-Malaria UGM, Bapak Anis Fuad. Regulatory sandbox itu adalah mekanisme pengujian terbatas terhadap suatu inovasi yang dibuktikan atau tersedia di pasaran. Sehingga nanti kalau misalnya aplikasi tersebut dinilai dalam sistem terbatas tersebut, nanti dapat dikaji apakah sesuai dengan regulasi yang ada atau tidak. Lantas, apa itu uji coba regulatory sandbox? Berikut jawaban Ibu Dr. Elsa dan Ibu Rima selaku Ketua dan Perwakilan Tim E-Malaria UGM. Teknologi digital disruptif seperti e-diagnosis dan pemantapan mutu diagnosis, e-surveillance, e-konsultasi, dan e-learning yang dikembangkan oleh startup Indonesia perlu diberi ruang untuk ikut berpartisipasi pada program eliminasi malaria. Namun, solusi teknologi saja tidak cukup. Indonesia harus memiliki kerangka tata kelola untuk inovasi kesehatan digital yang kuat, sehingga inovasi kesehatan digital yang dikembangkan dapat dimanfaatkan secara maksimal. Pentingnya regulatory sandbox diuji cobakan karena regulatory sandbox ini merupakan disruptif regulasi yang melibatkan banyak stakeholder. Adapun tujuan dari eliminasi malaria dengan melakukan uji coba regulatory sandbox ini adalah untuk melihat sejauh mana pengaruh dari regulatory sandbox itu pada setiap klaster yang ada. Sehingga dari uji coba ini diharapkan dapat mencapai luaran yang diinginkan. Apa saja kegiatan tim E-Malaria UGM? Berikut adalah daftar kegiatan dalam penelitian kali ini.
kita ada rapat satu lagi nih Pak ceritanya. Dalam kedepannya kita juga akan membahas mengenai konten aturannya nanti seperti apa regulatory sandbox sambil uji coba ya Pak ya. Jadi kan ini kan naskah akademiknya hari ini kami serahkan kepada Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu belum menerima atau kesulitan mengakses lewat Zoom, nanti boleh saya kirimkan secara pribadi ke Bapak dan Ibu melalui WhatsApp atau email. Penting sekali ini terkait dengan transformasi digital di bidang kesehatan. Transformasi digital di bidang kesehatan ini adalah hal utama dalam mengakselerasi pelayanan kesehatan yang dapat mencakup seluruh warga Indonesia. Jadi diskusi hari ini sangat tepat. Jadi tidak hanya kita pemerintah sendiri yang berjalan dalam melakukan transformasi digital, tapi ini turut perlu didukung oleh kolaborasi dari berbagai macam pihak swasta, pihak akademisi, dan pihak komunitas dan pihak-pihak lainnya. Dan dengan regulatory sandbox ini, setiap pihak-pihak tersebut diharapkan lebih mudah untuk menciptakan inovasi, sehingga inovasi-inovasi kesehatan tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat. Cukup menarik karena menghadirkan beberapa pembicara-pembicara yang sangat kompeten. Dan kita juga dari pihak startup juga bisa tahu apa yang akan dipersiapkan, terutama untuk masalah data yang sudah disinggung tadi dari perwakilan pemerintah ya Mas Oscar. Untuk melihat para inovator dalam bidang kesehatan, guna mendukung kesuksesan program eliminasi malaria, tim akan mengadakan kegiatan uji coba regulatory sandbox e-malaria. Kegiatan ini adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengajak para inovator atau startup untuk ikut berpartisipasi dalam proses uji coba regulatory sandbox e-malaria. Dalam kegiatan ini, startup akan dibimbing oleh expert di bidang malaria untuk mewujudkan produk yang terbaik. Kegiatan ini terdiri dari 4 klaster bidang yang dapat diikuti. Keempat klaster tersebut adalah klaster penjaminan mutu diagnostik malaria secara digital, klaster telekonsultasi, klaster surveillance, dan klaster penunjang lainnya. Adapun timeline kegiatan adalah sebagai berikut. Pertama, tahap seleksi ide dan proposal. Kedua, tahap evaluasi produk. Ketiga, tahap uji coba lapangan. Dan keempat, tahap keputusan dan rekomendasi. Inovator yang telah lulus dalam kegiatan ini akan mendapatkan sertifikat lulus uji coba regulatory sandbox. Kegiatan ini akan segera di-launching pada bulan Juli-Agustus 2021. Segera persiapkan timmu untuk berpartisipasi dalam kegiatan eliminasi malaria 2030.